2025. Umumnya tadi diharapkan nanti selama menempuh pendidikan selama 6 tahun, apa sih yang diharapkan dari lulusan kita? Kayak ini Bapak Ibu bilang, kalau saya kasih contoh Bapak Ibu yang berkesadaran. Bapak Ibu hadir ke saat ini, saya ungkap, sadar tapi tidak. kalau sekarang saya bilang anak-anak jadi juga tidak, Bapak Ibu, guru kami berproses juga. Mungkin pasti semua kayak bisa menggunakan komputer, apa namanya? Bapak Ibu sudah sering main game bareng sama anaknya. Nah, salah satunya coding di sini adalah kegiatan yang merangsang anak-anak untuk bernalar kritis. Saya dikemas dalam coding di sini. Jadi nanti diperkenalkan bagaimana pembelajaran coding. Kalau coding membuat Bapak Ibu belajar di sini berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan bagi Bapak Ibu. Jadi 3 prinsip pembelajaran itu yang kita terapkan nanti dalam pembelajaran. Kita menyediakan makanan yang sehat dan bergizi dari rumah sebagai bekal untuk putra-putrinya di sekolah. Kemudian gemar belajar, bermasyarakat. Ya Bapak Ibu bisa. Tidak mungkin kami tahu bangun paginya jam berapa. Bapak Ibu, apapun akun milik kita, tolong diawasi. Tidak sama masyarakat pasti apa? Setiap hari dari bangun pagi, olahraga, beribadah, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat itu sudah hafal. Jangan sampai ada hafal tidak dilaksanakan. Sama ya bangun pagi dan tidur cepat. Karena visi ini milik bersama, bukan milik sekolah saja, tapi Bapak Ibu yang memiliki visi. Bapak Ibu menyekolahkan anaknya Bapak Ibu di SD nomor 20 dengan tujuan pasti berharap anak saya nanti sekolah itu biar apa. Kita punya impian Dulu adalah terwujudnya warga sekolah yang perlu diingat, terwujudnya warga sekolah yang cerdas, berkarakter Pancasila dan peduli lingkungan yang dulu karakter itu. Kemudian tentunya selalu memiliki pedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan di sekolahnya maupun lingkungan sekitar. Sekolah ini banyak Bapak. visi tadi kan gambaran atau cita-cita kita 1 tahun ini menjadinya supaya apa? Cerdas, peduli lingkungan. Ada 3 indikator. Nah, dari 3 indikator itu cara kita mencapai visi itu kita pakai misi. Jadi supaya tercapai cerdasnya itu sahabat keluarga. Ketika guru menanam, tapi orang tua tak menyiram anaknya mendidikan. Hanya bisa kita sekarang Bapak Ibu kita pembelajaran tetapi menjadikan anak tersebut trauma. Jadi ada kesalahan yang akan berulang yang bisa dilakukan untuk kita memberikan efek kekerasan yang bisa kasih dulu dia ruang untuk sadar bahwa apa salahnya dia. Terus setelah dia salah, apa bentuk tanggung jawabnya dia. Bisa dia harus temui teman, bisa dia nganterin temannya dulu, dia bantuin temannya. Itu bentuk tanggung jawabnya. Jadi dia tahu, oh ini saya habis ngejek teman saya nanti bisa nggak dia diamin temannya, bisa nggak dia tuh membuat hati temannya itu menjadi lebih baik. Lalu harus jadi mitra yang saling melengkapi. Mitra bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Yang saling melengkapi gitu. Jika hanya satu pihak yang mendidik, anak akan tumbuh pincang kita bilang Bapak Ibu. Kemudian peran orang tua yang bisa
ekstrakurikulernya kita butuh dana untuk bayar honor pembinaannya, ini sudah Bapak Ibu bisa baca. Kita juga memberikan buku untuk anak-anak ya, itu ada regulasinya Bapak Ibu, pembelian buku minimal 10% dari dana bos yang kita terima. Untuk tahun ini kita memberikan buku agama. Jumlah yang diterima setiap tahun itu tidak sama, tetapi untuk nominal per anak itu tetap sama ya Bapak Ibu. Setiap kabupaten itu beda-beda Bapak Ibu. Kita untuk tenaga guru itu totalnya 7 juta satu bulan, kali 12 bulan itu sudah 84 juta kita alokasikan dana tersebut. Seandainya jelaskan ya visi SD nomor 2 Kutuh ya Ibu, langsung angkat tangan. Sadaran sekali ibunya. Teman mau berdiri dulu, mau sebutkan nama. Selamat pagi, nama saya Asna, saya orang tua dari Dravin, anak kelas 2. Visi SD 2 Kutuh adalah menciptakan peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan peduli lingkungan. Berapa Bu? Ada sambungannya dikit aja. Berkarakter mulia dan peduli. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Minimal 5 saja dari dimensi profil lulusan. 5 saja yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Anak-anak kita tuh kompetensi lulusannya harus gimana? Ayo. Nama Seno dari orang tua Bulan Beda. Oke, kita sebut 5 aja ya, boleh ya. Yang pertama, yang pastinya ada komunikasi, kreativitas, bermakna, ada kegembiraan juga. Terus satu lagi, mungkin Pak Komisi saya jawab. Kolaborasi, ya, kolaborasi, ketuhanan dan kewargaan. Terima kasih. Nah ya ini, sebutkan 7 kaki. Nah ini yang tadi 8 dimensi profil lulusan. Sekarang kan 7 kaki Bapak Ibu. Ayo saya ke belakang lagi Bapak Ibu, boleh dong. Suara. Saya Robin, anak orang tua dari Tadeno. 7 kaki itu salah satunya kita harus awasi di rumah, yaitu bercepat bangun pagi. Ada lagi Pak? 7 Pak. Seru nih. Saya suka sama bapaknya. Kenapa? Yang dia ingat itu adalah tidur cepat, bangun pagi. Kewajiban orang tua maksudnya di rumah itu yang memang utamanya adalah yang ngawasin. Bukan guru nggak mungkin ke rumah. Perkenalkan, saya Putri Wahyuni, ibu dari Rama dan Narendra. Yang 7 KI itu tadi Bapak sudah sebutkan, bangun pagi. 1 bangun pagi, 2 tidur cepat, yang ketiga makan yang sehat, keempat olahraga, kelima sembahyang, beribadah, yang yang keenam Lagi 2. Mantap. Lagi 1. Terima kasih. Catat ya Bapak Ibunya sudah menjawab. Pertama Bapak Ibu sudah artinya Bapak Ibu ternyata memang berkesadaran ada di sini. Oke, isi pembelajaran yang dalam ada 3. Diulang-ulang udah dari tadi. Halo, selamat pagi. Saya orang tua dari Gita, kelas 4. 3 prinsip itu bermakna, berkesadaran, dan berkegembiraan. Terima kasih, sudah sangat baik sekali menyimak ya. Sudah sadar, sudah bermakna dan menggembirakan. Tadi Bapak Ibu sudah ketawa, berarti sudah nyampe saya ya menggembirakan ya. Mudah-mudahan menggembirakan untuk Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, saya nggak bisa masih ada punya Bapak Ibu ini hadiahnya 5 pemenang saja. Gitu. Sebutkan minimal 3 saja program di SD nomor 2 Kutuh. Program 12.
dari Komang Santi di kelas 5. Program sekolah yaitu GSK, kantin sehat dan UKI. Ya, bukan pertanyaan, tapi keberuntungan. Keberuntungan Bapak Ibu, karena tidak semua bisa mendapatkan hadiah itu. Hanya keberuntungan di atas seorang bintang orang yang beruntung. Jadi keberuntungan itu akan dimiliki oleh salah satu dari Bapak Ibu semua. Silakan lihat di bawah tweet kursi Bapak Ibu ada nggak kertas? Kalau ada berarti itu yang menang. Silakan semuanya tengok, semua tengok Bapak Ibu mana apa tengok. Ibu tidak tepuk tangan dulu. Yang lain nggak usah nyari, yang lain nggak usah nyari udah ketemu. Udah ketemu saat itu. Ibu berdiri Bu, berdiri Bu. Ya satu aja, satu ya silakan. Kemudian Bapak dari Wulan dan Weda, ibunya Rama, kemudian ibunya Dita, Pas di dan depan Ibu semua. Santi. Oh ini ada. Untuk door prize ini beda sendiri ya, karena sangat beruntung gitu ya, nggak jawab soal tapi beruntung. Ya, itu keikhlasan ibunya ya, boleh hadiahnya kan lumayan ya, isinya bisa dibagi gitu. Ya, jadi silakan saya berikan kepada Bapak Ketua Komite untuk menyerahkan hadiah. Dari mana? Selamat diberikan istrinya. Hari Minggu yang berfaedah gitu ya. Ada faedahnya pulang Oke, terima kasih Bapak. Foto bersama dulu Bapak dengan pemenang. Yang mau foto, tolong. Bareng dah. 1, 2, 3. Itu. Ibu, namanya siapa? Saya orang tua dari Chandra kelas 1. Ini kelas 1 ya Bapak Ibu baru bergabung. Ada door prize-nya itu beras. Bapak Ibu, Bapak menyerahkan hadiahnya. Ini Bapak Ibu kalau bertanya nih beli di mana Bapak Ibu? Dulu dipotong gaji dapat beras saya sumbangkan. Nah, makanya saya bilang, Bapak, makanya saya bilang di atas lagi orang-orang yang cerdas itu ada orang beruntung. Lumayan Bu, setengah bulan. Oke, terima kasih. Sudah foto Pak? Sudah. Lagi. 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru beserta komite SDN nomor 2 Kutu, karena di tengah isu sosial tentang pemerintahan Indonesia saat ini, dan juga saya lihat dari anggaran siswa itu hanya Rp140.000 satu tahun. Itu bagi saya sangat kecil sekali dibandingkan mungkin kita bisa lihat referensi dari luar negeri, karena di luar negeri juga pendidikan itu gratis, tapi pemerintahannya itu sangat mendukung untuk biayanya. Jadi saya berterima kasih banyak untuk guru-guru SD nomor 2 Butir, masih semangat untuk mengajari anak-anak kami di sini. Jadi saya sangat merasa SD nomor 2 Butir ini walaupun dengan jumlah siswa seperti ini dan pos yang kecil, tapi bisa masih memberikan yang terbaik buat anak-anak.
kami, terutama anak saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah, kepada semua guru, baik itu guru tetap atau guru sekarang di dalam guru magang, dan juga komite yang sudah berkolaborasi kepada kami selaku orang tua untuk memberikan anak kami pendidikan. Dan juga pendidikan itu tidak cuma akademik seperti ibu guru bilang. Kita anak-anak kita di sini diberikan pendidikan juga non akademik. Ya, jadi saya sangat berterima kasih. Semoga next tahun depan SD nomor 2 Kuto ini bisa dibantu lebih banyak lagi oleh pemerintah untuk biaya-biaya pembangunan ataupun pengadaan buku, sehingga anak-anak di sini itu bisa menjadi anak yang cerdas, ya, berkarakter mulia, dan juga peduli terhadap lingkungan sesuai dengan visi SD nomor 2 itu. Saya juga berdoa semoga misi-misi yang diinginkan guru-guru di sini dan kepala sekolah bisa tercapai dalam kurun waktu 1 tahun. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Kami juga hari-hari ada kehilangan atau kekurangan dari kami mendidik atau mengajari putra-putri Bapak Ibu. Mohon selalu masukan dan sarannya. Terima kasih banyak Ibu sudah menyampaikan rasa terima kasih Ibu. Begitu juga kami berterima kasih yang sebesar. Terima kasih banyak. Akhir kata yang akhiri kegiatan sosialisasi kurikulum dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja.